Sama seperti Wisnu kejadiannya. Wisnu dipanggil kan waktu dulu 2021, ini aku yang dipanggil. Hah? Ya? Jelas suara Sarah, aku yang... Hah? Suara laki-laki. Dia sih itu. Siapa sih yang memanggil ini sebenarnya? Seakan-akan ini sosok yang baik, yang positif. Ternyata sosok yang dikira baik, dikira positif, ini ternyata berkebalikan. Jalo siji? Iya tadi bilang jalo siji. Enak. Minta satu, minta aku. Fisiknya minta dia suka sama Mbak. Iya. Terus habis itu diminta untuk jadi tumbal juga. Aku juga sebenarnya kalau ditanya kenapa mau balik lagi nggak tahu kenapa gitu ya. Rasanya tuh belum selesai gitu. Aku rasanya kayak kok ada sesuatu yang belum tersampaikan. Rasanya begitu. Jadi kalau memang dipikir-pikir, kita udah tahu sih bahwa di tempat pembakaran atau di basement itu adalah core-nya, di mana yang negatif itu ada. Karena berapa tahun lalu kita ke sana, Sarah tidak membolehkan kita untuk ke bawah. Ayo next semua, go. Naik it. Ya keluarnya. Apa nu? Ya. Tarik dulu. Tarik Wisnu. Di penelusuran pertama, which is di tahun 2021, banyak mengalami hal yang aneh gitu. Aku dipanggil, aku kayak ngerasa stuck segala macam. Aku kepancing. Seharusnya mungkin kalau misalnya mau melawan, aku nggak perlu maju gitu. Ini aku samperin. Itu serem banget sih. Kayak nggak bisa nafas. Iya. Oh kamu. Go away, go away. Kayaknya saya dapat informasi nih. Visual siapa sih yang memanggil ini sebenarnya? Apakah sosok yang memang kayak serem atau kayak gambaran sosok-sosok monster dan sebagainya? Tetapi yang saya lihat di sini malah visualnya bagus banget kayak gitu. Seakan-akan ini sosok yang baik, yang positif. Tetapi kita belum menyelami, belum memvisualkan, bahkan informasinya itu masih sangat minim kayak gitu. Sampai ketika kita melakukan penelusuran beberapa jam di awal, baru saya dikasih kesempatan untuk memvisualkan dalam bentuk sketsa. Di situ baru informasi berangsur-angsur masuk. Informasi yang tadi saya dapat dari notif, kemudian saya compare dengan yang saya dapat ketika menggambarkan, sehingga ternyata sosok yang dikira baik, dikira positif, ini ternyata berkebalikan. Nah, perwujudannya si Raden itu memang ganteng, cakep. Tapi memang biasanya kan aku selalu bilang kita nggak bisa melihat atau menilai dari tampilannya gitu. Kadang-kadang yang paling cakep itu ternyata yang jahat. Gitu. Nah ini tuh benar-benar gambaran dari orang yang punya apa ya, orang ngelihat dia tuh kayak wow, seolah-olah tuh bersinar gitu, tapi sebenarnya nggak baik gitu. Jadi dia memang yang di belakangnya dia itu yang urutan-urutan sampai nyampe ke si sosok demon ini karena hal yang dia lakukan pada saat dia hidup. Jadi dia jadi budaknya sebenarnya, tapi yang digunakan sosok dia. Kan aku sempat dipanggil Sarah gitu, pas masuk duluan tuh sama Pak Dem. Aku, Pak Dem sama Wisnu ya kalau nggak salah ya.
harus pindah tempat karena kita lupa kalau ada lokasi lain yang harus kita datengin. Ini masih shit. Ini baru satu titik ya. Baru satu titik, makanya aku bilang ini tempat gede banget. Tadinya mau dihabisin 1 hari, kayak mana mau dihabisin 1 hari? Metong. Nggak bisa. Mau. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke lokasi berikutnya. Apa namanya tadi, Mbak? Apa Mas D? Ada satu lokasi orang menyebutnya rumah Cinder. Rumah Cinder. 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 Yang artinya Cinder itu pekerja pabrik yang ditempatkan di dekat pabrik. Jadi dikasih rumah dinas. Asrama. Rumah dinas. Oh, rumah dinas. Iya, jadi Cinder itu kayak mandornya kayak gitu. Oke. Lampu nyalain harus gitu. Rumah Cinder 1. Oke, di sini ada rumah Cinder 1, rumah Cinder 2 ya. Rumah Cinder 1 itu kita masuk rame-rame nih. Aku, Mbak, Mas Dey, Bunda, Bang Fat, kita full tim kita masuk. Wow. Wih. Cakep banget ya padahal. Ada yang habis Ya. party nih. Apa? kalau dibikin kafe ya. Habis ngambil apa? Party. Di Bandung kafenya ini ya, heritage semuanya ya. Ini iya kalau dibikin kafe kan. Kayak coffee shop atau resto gitu Iya, ya. heeh. Ini lantainya khas ini, loji. Oji nih lantai nih. Ini apa nih? Tadi itu sebelum ke arah, maksudnya pas kita di depan, belum ngedekat aku tuh tadi sempet liat cewek. Itu kayak kok tinggi banget. Terus pas aku lihat kok kakinya emang lebih panjang dari orang normal, tapi makin kecil. Agak aneh tuh, Mas Dey. Anatominya kok aneh-aneh ya malam ini ya? Jadi makin ke bawah makin kecil kayak kaki kuda, no. Mbak pikir tadi Mbak Kun aja gitu. Iya. Kayak orang pakai enggrang gitu loh. Nah, bukir kecut gitu. Tahu gak? Oh iya. Iya. Iya, tadi itu juga sekelebat cewek gitu. Panjang-panjang gitu. Itu di mana itu? Lihatnya di sini. Depan sini. Belum notice aku. Iya. Pas kita masuk, dia mundur. Gitu ya? Oh gitu. Kalau Mas D, yang dirasakan apa pada saat masuk ke dalam ruangan ini? Mungkin residual ya Mbak, karena saya ngerasain kolonial kayak gitu. Kan orang nyebutnya rumah Cinder berarti ada pekerja-pekerja atau mandor dari kalangan kolonial, karena dulu ini pabriknya kepemilikannya Belanda kayak gitu. Cuman di sini interaksi dengan orang-orang pribumi juga banyak. Nah, interaksinya itu tidak hanya interaksi hubungan profesionalitas pekerjaan, tapi juga sampai ke hal-hal yang yang sifatnya ritual. Jadi aku kayak tadi ngerasa ada, jadi yang Belanda ini punya permasalahan, dikonsultasikan kepada orang pribumi merekomendasikan untuk melakukan ritual tertentu kayak gitu. Perempuan. Berarti pakai jalur alternatif. Ya, Belandanya laki-laki, yang pribumi perempuan. Tapi kayaknya itu residual. Yang Mas Andi lihat apa lagi? Anak-anak kecil lagi, pakai gaun. Ya, iya. Ya.
masih usia berapa ya? 56 5-6 kayak gitu. Dia rambutnya itu blonde biang, kulitnya putih banget. Saya kira tadinya albino tapi bukan, ini memang bule kayak gitu. Kemudian dia meninggal sih, nggak sampai gede. Oke. Si anak ini ya. Kalau yang Noni, Ya, Yang Noni itu lihat pas masuk. Bunda lihat ya? Lihat, tinggi banget, bule gitu maksudnya pirang. Noni itu lihat, dan bajunya masih sama kayak baju anak kecil itu, bentuk Ini ya, apa namanya? Seragam. Mirip gitu. Iya. Dom, Senada. pakaian dom gitu ya. Itu lihat, Fashion pada era itu ya. iya. Victorian ya modelnya. Kita coba masuk yuk. Ada residual, ada sosok segala macam. Itu aku ngeliatnya tuh full beneran kayak aku dapet puzzle, jigsaw puzzle yang sama sekali masih berantakan. Kita harus nyusun satu-satu. Itu murni puzzle yang jelimet gitu. Ininya kayunya dibolong-bolongin, jadi kayak pasang Lego ya, nggak dipaku. Oh iya. Iya nggak sih? Itu juga. Wih, Di sini malah dingin banget. Agak campuran ya Mas Deh? campuran. Yang cewek-cewek pribuminya juga banyak. Gimana? Yang aku ngelihat entitas perempuan-perempuan pribuminya ada beberapa juga. Beberapa. Masanya kayaknya sama. Kemungkinan bisa jadi karena pakaian dari tuan Belandanya itu sama putih-putih. Iya. Pakaian putih-putih. Dan ini ada kayak urusan ini sih, Mbak. Urusan di luar pekerjaan. Personal. Jadi ini sih kalau digambarkan ilustratif ada kayak tikar lumayan gede gitu, kemudian ada orang pribumi simbok-simbok gitu ya. Ya. Dia mohon maaf kayak duduknya itu seperti ini. Kemudian ini ada kayak ubur rampe. Saya tadi mau lihat itu apa? Ubur rampe. Ubur rampe itu pernak-pernik untuk melakukan satu ritual, ritual tradisional. Sesaji lah gitu. Semacam itu. Di sini itu ada kendi. Kendinya besar, bukan kendi kecil. Oke. Sini ada kelapa hijau. Sini ada tampah. Isinya kembang, warnanya kembang kantil, kemudian ada kembang merah, kembang putih, sama kenanga atau apa itu. Melati nggak? Saya nggak lihat. Kemudian di sini kayaknya ada apa ya? Dupa, kemudian di sini ada bungkusan warnanya putih sebesar ini, sepanjang ini. Tapi saya nggak tahu isinya apa. Nah, saya baru ngerasain menerka-nerka itu. Nah, ini kayak baca-baca doa. Rasanya nyaman atau ada rasa nggak nyaman? Nggak nyaman ya? Nggak nyaman ya? Ini nggak negatif ya, Mas D? Makin lama kok makin ini. Nggak enak ya rasanya ya? Nggak enak. Aku lihat, oke. Jadi ada noni Belanda, ada dua. Yang satu ibu-ibu, yang satu agak lebih muda. Cantik banget bang, yang lebih muda. Nggak terlalu bule, nggak kayak mix tapi nggak tahu mix atau enggak. itu bajunya tuh gaunnya kuning apa krem ya? Kayaknya krem deh itu, Keren. Itu yang muda apa yang tua? yang muda. Oh, ya, saya suka sih yang muda. Terus rambutnya itu bukan blonde tapi brunette, kayak agak gelap. Iya, bener. Agak coklat ya. Iya, agak coklat. Matanya tapi bagus banget. Matanya dia. Sekarang Hijau beli di apa situ. biru itu ya? Kayak clear gitu deh. Iya. Cantik banget. Nah, tapi ini
aku nggak tahu apakah mereka ada ikatannya atau enggak ya, atau apa ada hubungannya sama yang ini, mbok-mbok ini. Ada anak juga, anak kecil tadi, Mas D. Ini kalau dilihat dari apa, kayak ada tali penghubung, ingat nggak yang Villa Biru? Talinya tuh seperti kayak itu. Jadi tali kayak mereka terikat sama-sama gitu. Tapi belum tentu di waktu yang sama, belum tentu ya. Belum tentu. Tapi bisa jadi juga. Bisa jadi. Ada keterikatan gitu ya. Entah itu mereka memang satu waktu terus emang satu keluarga, atau terikat karena kejadian sama, atau ya ini salah satu alasannya si Mbok ini. Mas D. Yang kain yang dibungkus kain putih itu gede nggak? Segini panjangnya, Ya. tebelnya segini kurang lebih, tapi di Bebet gitu ya? Dibebet-bebet. Kok nggak suka sih nih apa yang dia lakuin nih kayaknya? Kainnya putih. Biasanya kalau bungkus saya pakai kain batik. Merinding aku, Mbak. Ya, ini juga Merinding. Barusan. Ini pori-pori. Tapi nggak ada darah nggak di situ? Gimana? Ada darah nggak di situ? Saya belum lihat. Saya nggak lihat darah. Iya, barusan. dari tadi. Marin dari tadi dia memang apa, ini apa. Awal kirain dingin tadi. Bukan. Cuman saya nggak tahu itu isinya apa kayak gitu. Yang di belakangnya Andi. Itu laki-laki tua atau bule? Itu Maksudnya laki-laki tua, pribumi atau bule? Soalnya rambut putih ya rambutnya. Bule, Mbak. Kayaknya. Kalau saya Pribumi. bule. beda-beda ya. Beda ya. Iya. Kamu apa? Aku kayak bule. Kamu ngeliatnya bule ya? Postur Gede ya? Heeh. Karena kenapa lihat pribumi tadi sekelebat, rambutnya putih, badannya apa? Gede tapi kayak orang kita ininya. Ini kayak Colonel Sanders tapi nggak ada kumis sama jenggotnya. Gini liatnya? Colonel Sandersnya KFC ya? Iya. Rambutnya putih soalnya. Putih. Bule ya? Apa ya? Tapi badannya emang gede. Kayak bapak tapi tinggi. Kayak Kayak, tapi ya agak lebih gendut sih. terus ke bawah segitiga gitu, segitiga bentuknya, gede gitu. Sama ini, Nuna udah tadi merhatiin ada 3 atau 4 makhluk seukuran gini bawa piring dari tanah liat, terus ada gubetan di setiap 6. Kok ada pasti di ini ya, di apa namanya, dibungkus ya, Dibungkus, terus basah gitu kainnya. kok nggak dibuka aja biar kelihatan gitu ya. Jadi Apa ya? ini setinggi- Pada ngapain setinggi sih ini ini nih. mereka ya? Ini makhluk apa lagi, Bun? Kecil-kecil gitu. Bentar, Ini kok bawa gue ngerasa Mas, ada koneksi sama semua yang ada di sini ya. Gue ngerasanya Mas D kan tadi bilang ini aku ngerasanya residu gitu. Tapi enggak. Ya mungkin itu residu yang ditangkap, tapi sosoknya ada. Ya. Sosoknya ada dan mereka emang nyangkut gara-gara ritual si Mbok ini. Ya, Nggak tahu ya. lagi gua. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus bang, apa lagi bang? Mas Nu, yang anak-anak kecil yang bawa nampan ini anak-anak kecil bukan yang bule kan ini? Bukan, kayak makhluk. Hah? Kayak makhluk. Shit. 3 atau 4 gitu. Kulitnya warnanya kemerahan. Agak merah gelap gitu loh. Kemerahan. Heeh. Ya. Mukanya tua-tua gak sih? Iya. Kayak orang tua? Heeh. Kemerahan, kepalanya agak gede itu. Kayak mundur bukan? Bukan. Apa ya? Kayak Lebih tinggi gitu, maksudnya lebih kayak kerdil. Iya, kerdil, kayak orang kerdil. Kayak manusia kerdil. Ini selamat datang di level yang berikutnya. Nih, Malam nampannya. ini kita akan memasuki ke piring tanah liat itu sebesar ini nih mereka megangnya. Itu kayak perjanjian iblis ya. Nggak tahu deh itu. dimensi yang lain lagi. Tapi mirip. Aduh.
Kalau menurut aku iya deh. Tapi ini muka embo-embonya tuh nggak kelihatan antagonis ya? Belum. Hah? Belum kali. Coba Bang Fat. Aku sih ngeliatnya masih nunduk, cuman ngeliatnya kayak embo-embo. Biasa. Kayak biasa Embo aja. biasa. Kayak bukan dandanan dukun. Pakai baju kembang-kembang. Kebaya Kembang-kembang. Ya, bermotif bunga. Soalnya tadi tuh Ule sempat ngomong di pabrik sana itu terlihat kayak kayak kakek tapi kecil. Iya yang itu. Bener nggak sih Ule? Karena mukanya kan kakek. Pokoknya Kan? tua. Ada yang pendek tapi kayak kakek. Di sana kan? Iya. Ini. Maksudnya mukanya tuh kayak muka akong-akong. Tua. Tapi cebol. Gimana ya? Dwarf. Dia kayak ini ya, kayak pelayan ya, bantu-bantu apa Iya. gitu. Berarti kan ada yang dilayani ya. Iya. Siapa 3 atau yang 4 gitu. dilayani? Bang, apa isi di dalam itu? Iya, kok gue tahu. Coba. Gue kayak penasaran apaan sih? Iya, Gue jadi penasaran sih. penasaran. Sama-sama kita VR yuk. Connect nggak ini? Barengan ya, jangan sendiri-sendiri ya. Yuk. Bunda jagain ya, Bun. Jaga. Buka, Bang. Bisa nggak ya dibuka? Nggak tahu, Kan kita nggak ada memori ke sono ya. Iya. Tapi waktu itu aku bisa pernah. Ingat nggak yang aku ambil itu? Tapi apakah aku udah memori ngambil ya? Siapa udah nyampe memori sini? saya. Ini nggak basah kan? Enggak. Ini nggak basah ini. Enggak, yang ini enggak basah. Yang bungkusan yang di pojok sini nih, yang Iya. putih ini nggak basah. Karena ini tuh baru mau dirituali, nggak tahu nanti akan diapakan yang bungkusan ini. Panas ya? Bisa dibuka nggak, Mas? Saya pencet dulu. Keras nggak? Enggak. Digigit-gigitin, Mas Day, ditok-tok gitu. Bukan logam, ini bukan kayak isinya pusaka atau bukan. Kayu. Bukan. Ya. Yakin. Ya. Itu biasa. Kok nggak basah ya? Jantung. Simbo. Kimbo. Sing dulu sih. Ini siapa? Sinten. Ini siapa ya? Kamu yang dikasih makan itu ya? Itu makanan kamu ya? Iya. Apalagi isinya di situ? Isinya binatang tadi. Binatang. Jantung binatang. Isinya binatang. Itu makanan kesukaan kamu ya? Iya. Oh. Minta apa itu Simbo itu ngasih kamu makanan kayak gitu? Dipaten. Siapa yang dimatiin? Ini kenapa ya? Si Bunda. Enggak apa-apa. Siapa yang dipateni? Sopo Londone. Belandanya. Tapi dia juga diikat ya.
Keiket ini dia. Keiket. Iya udah. Kita nggak mungkin ngelepasin kamu, nggak bisa. Iya. Nggak bisa dong. Kita nggak mau ngasih apa-apa juga, nggak bisa. Ya udah. Ya udah, nggak bisa ngomong juga. Kasihan teman aku. Ya. Ini piarannya Simbo itu ya? Ada yang melihara tapi bukan simboknya sih kayak. Simboknya itu kayak petugas untuk merituali itu. Kalau saya merasakan ini ya memori yang tadi ada di sini. Basah dingin banget. Iya. Bukan ya? Bukan peliharaannya simboknya. Tapi dia tadi menuju kain. Simboknya itu kayak kayak ini Ngeritualin merituali. gitu. Ritualin apapun yang mungkin Ya. dia disuruh orang gitu kali ya. Ya. Jadi ya kayak ibaratnya praktisi zaman dulu yang punya akses untuk merituali itu gitu. Nah, yang melihara siapa kita belum tahu. Bisa jadi yang ada di sini entah Belanda atau apa, bisa jadi yang lain gitu. Ya. Tapi itu tadi itu darah, aku pikir tadi orang isinya, maksudnya Hewan tapi nggak bukan. Jantung hewan. Gitu. Hewan itu, masih hewan. Sorry, aku nanya lagi. Ya. Itu abis dari kain ditutupin daun bukan sih? Itu bungkusnya banyak, tebel. Daun jati. Iya, aku ngerasa kayak, makanya aku bilang, ini kok nggak basah. Jadi dari tadi tuh aku ngeliat, ini buku atau apa, jadi kayak tumpukan daun yang tebel gitu. Iya, Ditumpuk-tumpuk, iya. jadi aku cuma mentok ngeliat daun-daun. Dan berbagai macam daun kayaknya emang salah satu syarat ritualnya. Ada hijau, ada coklat. Iya. Itu daun jati kayak Daun ada jati kering yang mau- ya. Udah aku mentok di situ tuh. Nah, setelah dibungkus baru dibungkus kain Kain. putih Iya. gitu. Ini Mual lagi. Ya ini talinya, soalnya hubungannya kan sama yang sana lagi. Ini tadi sampai dingin banget tuh masih iya. keringat dingin. Peliharaannya ya pernah digunakan, ya tapi di sini dia tapi terikat. Yang mengikat Nggak tahu. entitas yang lebih tinggi atau Bukan, emang dia terikat, nggak ada tuannya, bingung dia. Tapi di sini gitu. Ya dia otomatis karena masih terikat juga nggak ada yang lepas, ya berkumpulnya sama sebangsanya gitu. Tapi dia tidak punya kebebasan seperti yang lain gitu. Lebih ke situ. kayak ini ya, cuman jadi kayak perewangan gitu ya Iya. mungkin ya. Tapi ini aku agak ini nih, kenapa ini keluarga ini Belanda ini nyangkut ini. Yang sekeluarga itu ya. Mereka ini nyangkut ini. Sekarang Dan ngumpul ya, seanak-anaknya itu kan. Ngumpul. ada tuannya, ada perempuan tiga ya. Si gadis Perempuan itu. yang ibu-ibu Belanda, satu. yang satu yang cantik banget. Yang satu anak kecil. Anak kecil. Anak kecilnya ada 4 apa? Oh gitu. Iya. 4 itu laki-laki. Ada laki-laki, perempuan, yang belakang itu laki-laki kok. Tapi yang laki-laki yang paling kecil tuh yang laki-laki. Saya kok punya feeling ini ya, mereka korban. Iya, aku juga rasanya gitu. Dan ada hubungannya sama yang tadi kita obrolin. Bentar, ulangi lagi. Yang Oke. Bau apa ya? Kayak bau ikan asin busuk. Iya nggak? Si Belanda laki-laki ini meminta tolong ke pribumi cewek. Itu tadi. Akhirnya dikasih alternatif ketemu si Embo ini.
Iya, tapi Gitu itu nggak? kan Atau- timeline yang kita belum bisa memastikan satu Iya, timeline atau aku beda. lagi yang mana? mempuzzlekan gitu. Soalnya kalau tambah dari puzzle-nya si sosok yang tadi sama Bunda komunikasi, ada satu statement untuk apa dikasih makanan itu untuk mateni Wong. Ya, saya tanya siapa Londo nih kayak, ya Londo. Kayak tadi kan kayak saya dengar jawaban itu gitu loh. Terus tadi Mas Dey sempat bilang apakah ini mereka korban. Terus kalau yang kedukunnya ini adalah orang Belanda, si cowoknya ngapain dia kedukun untuk matiin keluarga? Gue nggak tahu ya keluarga apa enggak, tapi si Belanda lagi yang dimatiin. Dan kenapa? Oh ya biar nggak ada Ya tahu nggak ada persaingan mungkin. bukti. Persaingan nggak ada ya. Persaingan mungkin Bang Fat. Bisa jadi sih. Tapi ini semua ini dijebak ini Bang. Si perempuan ini nih. Soalnya ini ada anak-anak kecil fix korban, nggak mungkin anak kecil ini datang ke si mbok-mbok ini Nggak, ikutan ini- ritual. Nggak ikut ritual, mereka korban ini. Mungkin nggak yang keluarga ini adalah korban yang dimatikan oleh sosok tersebut. Saya ininya kayak gitu sih. Visual kayak kucing ya nggak sih? Apanya? Binatangnya kayak yang dibungkusnya kayak kucing hitam. Lama-lama bungkus-bungkusnya kebuka kayak kucing hitam gitu Nyai. Ada sekilas. Coba kita cari yang bisa ngomong deh. Ada nih Bang. Ini Di apa? sini nggak. Jadi dingin banget di sini yang Bang Di Fad sini ya. dingin nih. Coba. Padahal maksudnya jendelanya satu tapi Gas. dinginnya Oh pas. Kenapa? Nggak jadi. Kayaknya jawabannya di dalam deh. tuh. Hawanya lebih ini di sini. Ya kan secara lahirnya juga dingin banget kan. Nggak, aman. Aman. Signifikan banget. Ini nggak benar nih. Beda banget padahal bersebelahan ya. Iya. Something is not right. Enggak. Ini nggak benar ini. Kalau dipikir kan kita dijajah sama Belanda gitu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa juga orang Belanda yang dimanipulasi sama kita gitu, disalahgunakan, Dimanfaatin. dimanfaatin kebaikannya gitu. Mereka baik gitu, nggak ya walaupun menguasai kita tapi ada yang baik juga gitu maksudnya. Ya bisnis lah ya. Nah. Jualan. Ya, ini ada hubungannya sama yang pasti tentang ini uang banyak ini. Emas ini. Ini satu keluarga ini. Yang tadi bukan, Pak. Yang satu keluarga itu keluarga Belanda atau pribumi? Belanda. Ada persaingan berarti. Bukan. Ya enggak, tapi ini yang manipulasi ini justru malah orang kita. Orang pribumi. Jadi yang punya. Jadi Ibaratnya mindset kita itu kan Belanda jahat, pribumi dijajah. Ini pribumi yang jahat. Gitu. yang memanipulasi ini keluar satu orang dari keluarga ini. Ini case ini. Jadi ada dua keluarga, jadi kayak diadu domba gitu. Dan Si perempuan ini kan. dulu ternyata memang banyak orang maksudnya percaya gitu kan, karena mereka mungkin menghormati apa yang ada di sini, jadi kayak oh harus melakukan ritual ini, harus melakukan ini itu gitu. Mereka percaya Tapi dan nggak bilang tahu ngapain gitu. dan ngelakuin. Nggak ngerti apa yang dilakuin itu bisa mengakibatkan apa. Ya. Ya tapi ini ada yang off nih, karena ini
ada yang ngeplotting satu orang, tapi aku belum kelihatan siapa. Jadi dia kayak ngomong-ngomong ini ke manipulasi, jadi bener-bener diplot untuk semuanya punya pikiran ke sana sampai mau melakukan hal buruk ini gitu. Tapi aku belum ketahuan apa. Karena yang aku lihat tergeletak bareng itu yang ibu-ibu ini anak-anaknya dulu, baru yang perempuan. Yang muda. Bapaknya aku nggak lihat. Tapi aku nggak lihat ada darah di situ. Iya, ini lumayan agak rumit. Enggak, beneran nggak ada. Nah, aku curiganya ini minum sesuatu. Minum sesuatu, tapi diminumin. Jadi anak-anaknya mungkin diminumin dulu. Terus baru yang terakhir si pelakunya ini. Jadi seolah-olah ini aja ya. Beneran bersih, nggak ada luka. Nggak ada luka, nggak ada apa. Nggak ada luka bruise. Pelakunya juga bunuh diri. Ya. Aneh ya? Makanya tadi nggak. Cukup lumayan pusing loh ini. Itu puzzle-nya itu. Puzzle belum. Visi-visinya Sampai apa gitu? Belum. Bengong juga. Tapi aku belum lihat bapaknya ya. Di mereka tergeletak itu aku nggak lihat laki-laki. Perempuan. Cuman anak-anak, cuman anak-anak kecil. Iya, sama anaknya. Maksudnya pelaku yang ngasih minum ya? Dia ngasih minum anak-anaknya, terus dia minum juga. Deng. Nah, keluarga ini dulu punya pembantu nggak? Punya. Pembantunya ngapain dan di mana? Nggak tahu lagi ada laki-laki sama perempuan. Aku nggak kayak dapat apa ya, kayak informasi entah apa. Pokoknya keluarga ini punya pembantu dan pembantunya ini tahu gitu loh. Saya belum bisa bilang ini terlibat atau enggak, tapi dia tahu gitu. Pembantunya tuh nggak yang aku nggak tahu apa-apa, kayak gitu. Mencurigakan kan? Ya, mencurigakan. Drama ini. Berinding tapi kayak UC6, saya dapat UC6. Nama ya? Nama UC6. nama si pembantu itu. Sepertinya. Iya. Iya, UC6. Aku ngelihat air mata di ibu tua ini, si ibu-ibu ini. Yang dia bunuh diri akhirnya. Ya, dia yang terakhir soalnya. Maksudnya dia yang terakhir hilang. Yang oke bentar, gua agak pusing. Sama, Yang muter ini. apa? Yang pembantu cewek sama cowok nggak muda kan, tua dia. Hah? Ini cewek yang ngajakin ke dukun dan segala macam nih anaknya pembantunya ini bukan sih? Nah, Nggak, aku nanya aja, cuman nggak tahu kenapa kayak. Ya bisa jadi. Terus nggak tahu kenapa. Ya itu ya mental untuk mendapatkan segala macam. Cuman apa yang dilakukan sama si pembantu cewek ini ya, anak dan mungkin anak ya, karena ini agak tua gitu, tapi nggak terlalu yang tua banget Iya. enggak. Cuman nggak udah muda berumur juga. ya, nggak muda juga kayak umur 38 dan segi masih jejak lah gitu. Cuman kan ini si cewek ini tuh usia belasan yang emang cantik gitu kan. Iya si cowoknya ini, si laki-laki ini suka nih sama si pembantu yang cantik ini nih. Tapi sukanya emang gak natural ya. Apalagi Berlebihan ya. Hah? Ya sukanya berlebihan. Tadi kita lagi ngomongin apa? Energi apa tadi? Kita lagi ngomongin energi apa? Energi pelet. Oh iya. Jadi
apapun yang dikatakan sama si cewek pribumi ini, si laki-laki ini percaya. Nah, cuman aku bingung apa yang ngebuat ini fix ini istrinya si Belanda ini kayak. Apa yang ngebuat si istri Belanda ini sampai akhirnya ngebunuh anak-anaknya dan dia bunuh diri? Aku udah dapet. Ada trigger nih. Ada trigger nih. Mas Day, apa ini nggak sempat ke gambar nggak? Maksudnya sempat ada seliwatnya nggak? Apa? Siapa? Yang si ibu-ibunya. Saya dari tadi itu ketariknya ke pribumi terus. Oh iya, nggak apa-apa. Mas Day Ke tahan. pribuminya. Wisnu? Ya itu yang keluarga saya tadi yang bawa bapak. Sama ada satu laki-laki. Mukanya agak ya seumuran 30-an, 38, 39 gitu, mukanya keras gitu. Dia pakai kaos putih, tapi pakai kalung kayak kalung-kalung jawara tuh yang Ya yang ada jimatnya. Nah, ke hitam itu kan. itu yang terhighlight di Nunu tuh dia terus Oke. entah itu siapa tuh. Berarti ini Mas Day tahan juga, nggak apa-apa, digali aja di situ. Wisnu juga digali di situ. Aku dapat yang si ibu-ibu Belanda nih. Yang Yang apa ngasih tua, yang ngasih iya, racun. yang ngasih racun. Jadi dari awal itu dia udah nggak mau datang ke sini. Karena dulu itu memang kalau orang Belanda itu jarang bawa istrinya juga datang. Karena salah satu halnya ribet mereka, banyak mintanya begini-begini. Nah dari awal dia sebenarnya nggak mau. Jadi udah stres, udah apa, ntar begini. Akhirnya dia dengan terpaksa ikut datang gitu, ikut ke sini. Sebenarnya dia nggak suka, nggak kayak apa ya, jadinya sebenarnya dia stres. Dan kalau menurut aku ada sesuatu yang off dari dia, ya emang udah ada gangguan aja dari awal dari sana. Dia udah datang udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mau. Tadi aku pikir pure karena emang dia stres aja. Cuman ternyata kalau Mas D, Bunda, Bang Fat sama Wisnu lihat lagi, ada 2 anak yang kecil-kecil itu nggak terlalu bule. Biasanya kalau tuan Belanda di sini itu pasti dia punya gundik. Ya. Gundik itu yang mengurus rumahnya apa segala macam ini. Nah, yang Bang Fat lihat, yang Bang Fat rasain itu sepertinya perempuan ini mau menguasai lebih dari menguasai apa ya? Mungkin dia awalnya ya mungkin dia pikir lo udah punya anak sama gue, terus lo masih maksa istri lo datang ke sini. Iya, soalnya aku ngerasa bukan istrinya dari awal nyusul istrinya. Iya. Jadi Yang pas nggak bikin si istrinya happy ini adalah dia mendengar kabar si suaminya kali ya. ya kan pas datang ada anak 2. Udah iya. Kan udah ada anak 2. Anaknya tadi 4 ya? 4, 2 yang dibawa dari iya. Belanda, 2 anak si Iya. Gundik itu. Iya. Yang udah agak gede anak yang si istri ini yang Belanda itu kali ya. Yang kecil-kecil dari yang kecil dari yang itu, iya. Yang anak-anak Belanda agak tinggi itu bawaan yang dari sana. Kan beda, perhatiin deh. Sorry, yang gede itu yang cewek cantik satu lagi yang Anaknya dia. oh anak ya? Bedanya jauh banget sama adik-adiknya, emang. Oh. Tapi yang anak-anak ini yang agak tinggi, pokoknya yang agak tinggi ini bawaan ibunya. Kalau yang kecil-kecil banget, anaknya gundik. Oke, jadi total anak dari si suami istri Belanda ini 3. 3. Satu cewek yang udah lumayan remaja, gede, yang 2 cewek cowok sedang, terus ada lagi Cewek 2 cowok. lagi cewek cowok tapi itu agak mix, lebih kecil. Ya. Yang dilihat Om Mas D itu yang ini ya, yang pribumi berarti yang kecil-kecil ya tadi. Bukan, bule banget, putih banget. yang awal masuk kita yang Segini awal kan? masuk. Kira-kira tingginya Ya 7-8 tahun. 7-8 tahun ya. Oh enggak, tapi make sense 7-8 tahun, yang satunya lagi 5-6 tahun make sense. Di bawahnya lagi kayaknya sih. Iya, yang ceweknya kan. Nah, yang anak-anak gundik itu lebih kecil-kecil lagi. Selain dia stres, apa lagi ya Mbak ya triggernya ya? Ini, Triggernya apa? ya maksudnya selain stres, dia ngelihat ketika datang dari gue udah jauh-jauh ternyata kabar itu benar, dia ternyata ngelihat dia punya
anak dari Gundik itu kan makin nge-trigger dia makin stres. Aku ngerasa kayak ada satu trigger lagi yang ngebuat dia harus ngebunuh anaknya si Gundik dan juga anak dia dan dia sendiri. Iya, ada pasti. Cuman aku nggak tahu, belum ketemu apa. Iya. Dan menurut aku si yang Belandanya ini, si suaminya tuh kayak sengaja dia datang sini untuk apa itu? Ada surat gitu. Aku nggak tahu itu apa. Oh, si kampret itu yang mengabarkan. Si apa bukan? Mengabarkan istrinya. Iya, yang akhirnya istrinya mau nggak mau datang ke sini. Iya, emang si Belandanya yang mau, si suaminya yang pengen istrinya datang ke sini. Makanya untuk apa? Sebenarnya dia nggak pengen. Padahal ya, kalau misalnya dia pengen adem-adem aja, ya udah kan udah punya Gundik, disuruh. nggak usah disuruh gitu kayak. Harusnya. Ya nggak tahu, mungkin emang sebenarnya ada sesuatu yang ada hubungan dengan surat, harus tanda tangan, harus apa, mengesahkan sesuatu. Soalnya ada hubungannya sama emas itu, aku nggak tahu apa, banyak emasnya. Jadi dia ini perempuan kaya raya ini di sana. Ya ini ya mungkin ya kayak pernikahan bisnis gitu ya. Iya. Ini dinikahin sama orang ini biar warisannya masih Kayaknya gitu. ya, kayak gitu ya. Jadi ini dari keluarga Yang kaya banget di sana dan kayak bangsawan gitu loh. yang lebih bangsawan yang perempuan. Perempuannya. Ya. Terus ini wah enak nih dapat istri kaya nih, tapi kan harus sepersetujuan kalau mau entah mau cairin Apa ya, tabungan apapun Iya, itu. Nah mungkin dengan kondisi mentalnya dia juga ke-trigger terus jadi mau kepancing akhirnya dia ngelakuin itu. Nah si kampret ini yang connect ke Mas D. Dia biang keroknya nih. Tapi bisa nggak kepancing juga dengan kalau disangkut pautkan dengan yang tadi ada sarana ritual? Karena kan semua santet itu tidak langsung membunuh kan, membuat mental orang juga tambah bisa hancur-hancuran sehingga minum racun kayak gitu. Dengan ritual apa seperti itu juga kan? Bisa juga. Mental orang tuh udah hancur. Itu menurut aku masih masuk. Cuman ada satu lagi berarti nih Apalagi? yang bikin gitu loh. Tapi itu ritual itu tuh kayak memperlancar prosesnya si istrinya ini makin gila. Iya, makin stres, Makin mentalnya stres, kena. Jadi pengen bunuh diri gitu kan, karena yang dibunuhnya kan apa Belanda ya. Ini anak-anaknya yang ini dia sayang loh sama yang kecil-kecil, diterima gitu sama dia. Karena dia suka anak-anak. Terus dia ngeliat kayak oh ya dia lucu deh gitu, kayak ya udah dirawat aja gitu. Cuman dia nggak suka sama Gundiknya itu. Iyalah. Bisa suka. Iya juga ya. Iya. Itu dapat dulu apa? Sudah dapat tahu. Iya enggak ini banget apa jelimet disuruh. Iya, ngejelimet. Tapi dapat kok, kebuka pelan-pelan kok. Iya tapi untuk ngelihat pelakunya tuh kayak Nunu ngelihat dari ruang interogasi ada beberapa tersangka tuh kayak yang mana ya gitu. Ada beberapa orang. Iya, nggak bisa. Oh ini pelakunya, ini pelakunya itu. Tapi kayaknya dia deh bukan. Gitu loh, Mas. Karena berkelompok sih. Tapi intinya cuma ada uang. Ini ada 2 keluarga ya, jangan lupa ya. Ada 2 keluarga Belanda ya. Di sini iya. Maksudnya ada 2 keluarga Belanda yang dimanipulasi sama si Pribumi. pribumi ini. Gila ya? Nah itu siapa yang ter-highlight di Nunu terus itu orang pribumi itu yang dengan baju Yang nggak tahu mungkin yang disuruh juga dapat keuntungan apa. Soalnya itu dapat apa ya, Nu? Kayak preman dapat jatah gitu loh, Nu. Ya. Dapat bagian, dapat fee. Dapat bagian gitu. Kalau ini berhasil mungkin ya. Nah masuknya dalam banget ini. Tapi ngejelimet. Iya. Bang Fat bilang. Saya coba ini Mbak, izin terkoneksi kalau bisa sama Silakan. siapa Yu Temi, tapi minta dibantu. Iya. Saya nggak bisa sejam itu. Aku jagain. Silakan Mas. Yusmi, sekarang ada Yusmi. Itu kok jalannya ngesot? Yusminya jalannya ngesot Mbak, dari sana ke sini.
Terus apa lagi Mas? Apa ya? Aneh aja sih Mbak, jalan dateng ininya, tapi jalannya kayak merangkak atau ngisot sih gitu kayaknya. Bukan ngisot kayak gini ya, dia kayak tiarap gitu loh, merayap. Sugeng dalu Yusemi iki saya minta izin untuk diberikan informasi cerita tentang peristiwa kematian dari keluarga Belanda. Saya mendapatkan informasi entah dari mana bahwasanya jenengan ngertos, jenengan tahu. Saya minta tolong diceritakan apa yang jenengan tahu saja. Kaidah dirayahan itu jadi rayahan itu ini jadi hasilnya dibagi ke orang banyak kayak gitu. Oke. Terus Bucahe wis ora ketulung, anak-anaknya sudah tidak tertolong. Kok ada nyai ya? Nyai sopo? Nyai ini sing ketuman. Jadi ada nyai yang mendapatkan harta sih kayaknya. Centengnya. Suruhannya. Wow. Kok sampean ngesot? Apa? Kakinya kenapa ini? Oh dia kayak kunci, Mbak. Dia kayak di apa ya? Dihianati sama teman-temannya sendiri kayaknya. Jadi ini komplotan bener ya? Dia pembantunya bukan sih dulu? Pembantu Dia yang di rumah kan? yang di rumah. Tapi dia bukan si Gundik ya kan? Coba. Bukan, gundiknya tuh nyainya. Bukan Yusemi. Saiki naik nyai ini ning ndi? Yang pakai pelet-peletan itu sih Nyai ini. Tuan Belandanya nggak cuma satu, ada dua. Makannya dua keluarga. Astagfirullah. Oke. Wah gila. Gundik ini nyai, bukan? Iya. Nyai. Oh yang bener. Gila. Apa? Dan bukan ini ya. Bukan keluarga pertama dan kedua juga. Sebelumnya ada lagi. Sebelumnya ada tapi enggak. Ternyata pro player. Pro player. Jadi kenapa yang di bawahnya dia adalah pembantu-pembantu, karena kan memang Gundik itu kan pembantu rumah tangga zaman dulu. Yang diangkat Tuan Belanda untuk mengurus rumah sebagai mistress gitu. Ini yang pembantu cewek cowok keluarga dia bukan? Ya bisa jadi suruhan, orang kepercayaan dan bener-bener Apapun itu pokoknya bisa ikatannya deket banget nih. Iya, bisa jadi ada ikatan keluarga juga. Jadi dulu tuh biasanya memang gundik-gundik ini punya anak, ada yang punya anak, ada anak-anaknya dibawa. Ada juga yang anak-anaknya yang nggak diakuin juga banyak gitu. Tapi emang gitu.
konsepnya. Nah ini Mukanya bule aja gitu. iya, sama ini Nyai ini niat dia karena ingin menguasai semuanya sebisa mungkin dan kalau perlu dihabiskan. Kenapa sampai ada yang sampai banyak, maksudnya dia perlu nyawa juga, mungkin bagian dari apa yang dia punya jalanin. Kalau misalnya dia bisa sampai ada nyawa di situ, dia bisa nambah sesuatu di dia apa yang dia pakai. Ih, sick banget anjir. Dapat nggak mukanya? Mukanya Nyainya. Dua keluarga. Badannya dapat, mukanya enggak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rambutnya panjang, agak gelombang gini. Mengkilat rambutnya. Apa? Astagfirullahnya mirip, iya anjing. Bener. Badannya iya, Mukanya juga sekilas sih dikit. tapi hitam, Iya, nggak putih. nggak putih. Bener nggak nanya gue? Iya, Iya. Mukanya juga kulitnya ya juga mirip, nggak tapi hitam. bukan. Oh, Kalau iya. anak zaman sekarang Tulang-tulang udah ini. mana? Tulang-tulangnya ya. Oh, Badannya semlehoi sih. Gimana itu? Sama ini, maksudnya mukanya juga Nggak gede. tirus. Nggak tirus, tapi ada Bersih-bersih, tulangnya kelihatan. Iya, ininya kayak gitu. Iya. Tulang. Makanya gue bilang Keren banget dia. Spesifik, zut. Referensinya banyak. bukan masalah cewek gue tahu. makanya digandrungi selain pakai pelet-pelet juga ya. Emang basicnya seks appeal-nya juga udah tinggi. Itu juga aku rasa anaknya yang dulu belum tentu anaknya bapak yang ini. Gile. Iya. Dan si Belanda ini mau terima-terima aja dia bawa anaknya. Iya kan dia pikirnya cuma bobo sama Dia. iya. Udah digarap lah ininya. Oh iya pas buatnya. Iya benar. Gila nih. Player ya. Ya. Ginundinik. Nggak tahu Nunung ngelihat ada ini tambahan sih dari dia. Dia pakai apa sih kayak kain gitu. Tapi dia kondean terus dia megang satu tusuk konde. Nah itu bagian dari ritualnya dia disangkut di sini. Satu. Mbok-mbok yang dilihat itu ngerjain anu-anuan gitu. Ini. Jadi kan ritual gitu kan. Terus nanti si itu yang kain putih. Yang kain putih itu aku ngelihatnya kayak apa ya? Itu apa sih kalau misalnya kan ini tempatnya kan gini nih yang buat asap itu kan kayak tempat menyan kali ya. Iya. Nah, cuman tuh kayak ada di depannya tuh ada api, cuman nggak dibakar ya. Tapi itu pada saat dideketin ke panas itu lama-lama kayak basah begitu, kenapa ya? Apa ya itu ya? Oh bukan basah mbak. Jadi Apa? kayak pematangan gitu gara-gara kena udara panas. Iya. Tapi bukan kena api langsung yang dia bikin jadi kering, tapi karena di sekitarnya agak panas, tidak terpapar. Jadi kenapa basah itu karena kan di dalam si daging itu kan ada kumpulan darah. Nah itu tuh jadi kering terus jadi pada keluar semua tuh juicy-juicy-nya gitu. Karena panas itu kan. Karena panas itu. Terus nasi asapnya itu kayak jadi si ceweknya tuh duduk di bawah di apa sih? Iya. Kayak di ratus Ya, gitu. betul ratus. Hah? Iya, Kalau jadi di kayak sana kan ada kayak duduk ratus terus tuh kayak ada uap kitanya gitu. Oh iya lagi. Enggak, Iya, tapi kalau gue so tau lagi, gue mah ya aja ngebayangin nih, emang bener ada kayak gitu tapi namanya kalau, ratus. kalau sinkronisasi atau sangkut pautnya dengan yang tadi masuk terikat gitu dan dia bilang itu apa? Ya, Si sosok mungkin ini. ya salah satu punyanya dia juga bisa. Melakukan seperti itu dengan ritual seperti itu mungkin. Iya, atau ya emang ada hubungannya sama si dukunnya juga bisa. Karena dukunnya yang pegang gitu ya. Iya, kayaknya perewangannya sih. dukunnya. Abang-abang, Gitu. Gila. Keren lo, Nyai. Salam, Nyai Salam Jayanto. Nyai siapa lo? Lo gundik, gue bukan gundik, enak aja.
Nggak, tapi emang agak aneh waktu di rumah itu ya. Kita ngelihatnya sepotong-sepotong informasinya. Karena apa? Sosok yang di situ banyak. Tapi aku nggak dapat memori apapun nih pada saat aku ngelihat mereka tuh kayak kosong gitu. Jadi nggak seperti biasanya gitu. Nggak tahu deh kenapa. Tapi jadinya lebih detail. Dan ini dapat point of view-nya tuh macem-macem. Dari orang nggak hanya pemeran utama, tapi dari pemeran pendukung juga dapat cerita gitu, seru banget. Apalagi pas waktu gelap-gelapan sih itu pecah sih. Tapi manipulasi cinta, intinya itu. Si tuan Belandanya kesepian, ada yang dateng ngurusin, nggak taunya jahat. Gimana ya jadi ya maksudnya kalau dipikir? Yang Tapi kan emang meminta. berarti dari dulu sampai sekarang orang gitu ya. Kenapa deh? Saya curiga yang meminta Nyonya Belanda datang ke Jawa itu Nyanyinya. biar ininya cair atau gimana kayak gitu. Ya pasti ada desakan, udah pasti. Setelah selesai baru dijebak mungkin ya atau dibikin apa? Dan pas pada saat ngeliat kondisi istrinya seperti itu dimanipulasi lagi sampai kepikiran untuk bisa kayak gitu kan pasti disakitin. Maksudnya ada sesuatu yang bikin dia akhirnya memutuskan untuk begitu kan. Kasian. Kalau nggak depresi sebenarnya tinggal pulang aja ya. Iya. Bener nggak? Kenapa? Yang Yusemi tadi yang ini melukai siapa ya? Bukan centengnya, apa centengnya? Jangan-jangan. Mungkin dia jadi ini kambing hitam. Iya sih, Karena kan satu keluarga mati. Kan dicari tahu siapa. Jadi kan butuh ada orang yang disalahkan. Tumbal. Di frame gitu, iya. Jadi Berarti pinter banget mbak ininya. Iya, Apa sering namanya, ngeplot permainan. nyainya ya berarti ya. Pelaku utamanya Nyai dong berarti. Ya. Bukan mbak tapi ya. Ya, astagfirullahaladzim. Sarah ya. Apa namanya? Istulujah. Itu kakinya Mas dilihat lagi. Kalau menurutku dipakai balok itu dipukul. Jadi bisa jalan. Hancur yang kanan, no. Ini the real nih. The real dia semasa hidupnya setan yang berwujud manusia. Lu. Sekarang jadi setan juga kan lu. Jadi budaknya. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dapat merana. Iya. Dapat dia jadi. Mantap. Yuk kita bergerak yuk. Udah nih, udahlah. Itu aja udah pusing banget itu. Nyari informasi banyak banget. Tapi pasti itu kan ditampung tuh sama Mbak Sarah, sama Mas Wisnu, sama Bang Fadi, sama Bunda Ana yang beberapa di antaranya melanjutkan ke rumah sebelahnya.